salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat, ceria, dan pastinya tetap semangat ya. Kembali lagi bersama saya, Nia, sebagai salah satu mentor dari sekolahkepribadian.com. Nah, mungkin di sini saya juga perlu mengingatkan kembali bahwa sekolah kepribadian ini memiliki berbagai tema-tema yang menarik dan pastinya bermanfaat bagi kehidupan teman-teman semua. Dimulai dari parenting, anak-anak, hingga rekan-rekan yang mungkin sudah bergabung dalam dunia kerja atau industri seperti itu ya. Nah, mungkin jika teman-teman tertarik untuk melihat tema-tema yang lainnya, yuk bisa saja cek langsung di website kami yaitu sekolahkepribadian.com. Nah, di segmen ketiga ini kita akan masih mengulik lebih lagi mengenai hindari job insecurity pada karyawan di tempat kerja. Nah, di tema ini memang dikhususkan untuk para karyawan atau teman-teman yang mungkin sudah memasuki dunia kerja ataupun juga teman-teman yang sudah lama bekerja ya di suatu tempat pekerjaan kalian semua seperti itu. Nah, di segmen ketiga ini kita akan membahas mengenai apa sih pengaruhnya kita memiliki job insecurity ya kan, rasa cemas, rasa khawatir gitu terhadap dampaknya dengan kinerja kita, hasil pekerjaan kita itu maksimalkah atau tidak. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini bagaimana pengaruh job insecurity. Nah, pastinya dengan adanya insecurity, ketidaknyamanan, kecemasan, ketakutan seperti itu ya teman-teman ya, itu akan menimbulkan ketidaknyamanan kita dalam bekerja. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa menghasilkan kinerja yang maksimal seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu akan menjadi dampak negatif bagi kita. Mungkin dari job insecurity itu bisa menjadi efek samping juga bagi kesehatan fisik maupun juga mental teman-teman semuanya di sini yang sedang bekerja seperti itu ya. Nah, ini dia pengaruh dari job insecurity terhadap para pekerja atau karyawan itu apa saja sih? Yang pertama, dengan adanya job insecurity itu kita akan lebih tidak puas dalam bekerja. Jadi kita itu seperti merasa kurang dalam bekerja, merasa tidak maksimal seperti itu ya teman ya. Nah, yang kedua ini adalah meningkatnya gangguan fisik. Kalau misalkan pekerjaan teman-teman saja di kantor ya, ada yang belum selesai, ditambah lagi dengan tugas yang baru seperti itu. Nah, itu akan mempengaruhi gangguan fisik kita juga. Nah, yang selanjutnya ini adalah meningkatnya gangguan psikologis. Jangka panjangnya itu akan muncul ketidakpuasan nih dalam bekerja dan akan mengarah pada intensi turnover atau stres kerja. Selanjutnya dapat menyebabkan karyawan menarik diri dari lingkungan kerjanya. Nah, mungkin karena dia tidak nyaman, tidak merasakan kesenangan, tidak enjoy dalam bekerja, menghindari orang-orang yang ada di dalamnya, atau bahkan menghindari setiap tugas yang diberikan dari atasannya. Nah, yang selanjutnya bisa mengurangi komitmen karyawan terhadap organisasi. Artinya, kalau mungkin teman-teman itu bekerja di suatu perusahaan, kalau teman-teman merasa insecure dengan pekerjaan teman-teman, teman-teman itu akan tidak mudah berkomitmen atau komitmen teman-teman itu belum kuat. Nah, hal ini akan mempengaruhi loyalitas teman-teman dalam bekerja. Nah, kalau tadi mungkin kita sudah bahas mengenai pengaruh dari job insecurity pada karyawan itu seperti apa ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih dampaknya jika kita tetap merasa insecure ya dengan pekerjaan kita. Apa potensi yang muncul? Yang pertama, stress job insecurity yang bisa menimbulkan rasa takut. Rasa takut akan apa sih teman-teman? Biasanya takut kehilangan kemampuan yang dimilikinya nih. Biasanya kemampuan, entah keterampilan yang dimilikinya seperti itu ya. Karena apa? Karena dia sudah takut untuk mengembangkan, takut menerima tugas-tugas yang lebih berat seperti itu. Nah, pada akhirnya jika hal ini itu dibiarkan terus-menerus ya teman-teman ya, itu akan membuat karyawan itu menjadi stres karena kurang nyaman dan juga nggak ada kepastian nih selama bekerja seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke, yang selanjutnya job satisfaction atau kepuasan kerja
kerja. Sini itu biasanya orang yang job insecure itu dia akan tidak puas dengan pekerjaannya, tidak puas dengan di mana tempat ia bekerja, tidak puas dengan hasil kerjanya juga, sehingga itu memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja mereka. Nah, yang selanjutnya, komitmen dan rasa percaya karyawan terhadap perusahaan itu sendiri. Ini maksudnya apa sih? Nah, mungkin kalau teman-teman itu memiliki job insecurity itu akan berdampak kepada hubungan yang cenderung negatif ya, misalkan pada teman, bahkan kepada atasan, seperti itu ya teman-teman ya. Hal ini tuh terjadi karena karyawan merasa kehilangan kepercayaan atas nasib mereka pada perusahaan, dan lama-kelamaan ikatan antara karyawan dan organisasi itu akan menghilang atau semakin renggang seperti itu. Nah, yang selanjutnya potensi yang mungkin muncul ini adalah motivasi kerja. Dengan adanya pengurangan jumlah karyawan yang dilakukan oleh perusahaan, itu ternyata dapat mengakibatkan penurunan motivasi pada karyawan. Motivasi berupa semangat, rasa percaya diri, dan juga kesetiaan, serta hal tersebut bisa menjadikan meningkatnya adanya stres, skeptis ya, takut untuk ngapa-ngapain itu, atau mungkin trauma, atau juga kemarahan yang besar seperti itu. Nah, baik, mungkin itu tadi ya teman-teman terkait dengan potensi atau dampak apa sih yang mungkin timbul dari kita tetap mempertahankan job insecurity kita, dan juga tadi bagaimana sih penyebab bagi diri kita sendiri dan juga untuk organisasi kaitannya. Nah, di sini semoga teman-teman juga bisa memahami bahwa kita ternyata tidak perlu insecure dalam bekerja ya teman-teman, asalkan kita juga bisa lagi mengasah keterampilan, meningkatkan mungkin soft skill kita atau hard skill kita, seperti itu ya teman-teman, meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bekerja sama. Nah, hal tersebut itu akan melatih teman-teman untuk semakin mengurangi job insecurity yang dirasakan teman-teman. Nah, semoga materi ini itu dapat bermanfaat dan teman-teman itu bisa mengambil poin-poin yang penting dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan jangan lupa untuk teman-teman bisa melihat segmen selanjutnya, karena kita akan masih membahas seputar tentang hindari job insecurity pada karyawan di tempat kerja juga, dan kita akan membagikan tips and tricks di sana bagaimana supaya kita bisa meminimalisir atau mengurangi job insecure yang biasa dirasakan oleh karyawan pada umumnya seperti itu. Nah, tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sakti.